Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer dimanapun berada di segala penjuru semesta. Jumpa lagi dengan saya Syugi di channel Fosalgo. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di Hacker Rank. Kita butuh 22 poin lagi untuk bintang berikutnya. Kita sudah sampai pada soal Java String Introduction. Baik, kita buka soalnya. Kita akan berarti tentang string. Di sini ada penjelasannya, definisi string dari Wikipedia. Sebuah string adalah secara tradisional adalah sebuah deretan karakter. Kemudian dia ada sebuah deretan karakter ya. Kemudian pada tes ini kita akan dilatih untuk memahami sebuah string dalam Java. String adalah tipe data ya, semacam tipe data, tapi dia bukan tipe data primitif kalau di Java. Kemudian dia berupa deretan karakter. Ya, di sini jelaskan elemen-elemen dari sebuah string adalah disebut dengan karakter. Kemudian banyaknya karakter dalam sebuah string disebut dengan panjang string. Jadi elemen-elemennya disebut karakter. Kemudian banyaknya karakter di dalam string disebut dengan panjang string. Kemudian ini bisa dipanggil dengan cara, bisa diperoleh dengan cara memanggil metode string.len. Untuk mengetahui panjang string kita bisa gunakan metode string.len. Kemudian kita ke soalnya. Diberikan dua buah string. Kemudian of lowercase English letter ya, dengan huruf kecil ya. Kita diberikan string dengan huruf inputnya berupa huruf kecil. Kemudian kita beri nama variabelnya A dan B, dua string ya, A dan B. Untuk melakukan operasi berikut. Pertama, kita diminta untuk menjumlahkan panjang dari string A dan string B. Kemudian kita diminta untuk untuk menentukan apakah A ini secara leksikografik lebih besar daripada B. Apakah A lebih besar daripada B secara leksikografik? Leksikografik itu adalah urutan posisi huruf atau string di dalam berdasarkan indeks ASCII-nya ya, indeks posisi ASCII-nya. Jadi sebenarnya setiap karakter itu dia punya kode ASCII dan dia ada urutannya, mana yang pertama, mana yang kedua. Kemudian teman-teman boleh cari apa itu istilah leksikografik. Ini berkaitan dengan posisi karakter di dalam kode ASCII. Kemudian capitalize the first letter in A dan B. Jadi string A dan B akan dikapitalkan huruf depannya saja ya. The first letter huruf depan, huruf pertamanya. And print them on a single line. Dan print kedua ini string A dan string B akan diprint dalam satu baris. Jadi dia tadi kan diinputnya dalam dua baris. Kemudian kita printnya dalam satu baris yang dipisahkan oleh spasi. Separated by space. Oke, format inputnya, the first line contains a string. Baris pertama berisi string A, the second line contains another string. Baris kedua berisi string lainnya yaitu string B. Kemudian dia berisi huruf lowercase ya, huruf kecil. Kemudian outputnya adalah terdapat 3 baris output. Baris pertama hasil penjumlahan dari A dan B, panjang A dan B ya, panjang string A dan string B. Ingat panjang tadi berarti banyaknya karakter dalam string A dan string B. Kemudian baris kedua, kita akan menulis yes, kita akan menampilkan kata yes ini. Jika A secara leksikografik lebih besar dari B, dan kalau dia tidak lebih besar maka kita akan menulis no. Kemudian baris ketiga, kita akan tulis lagi teksnya, tapi dengan cara membesarkan hurufnya ya, merubah hurufnya menjadi huruf kapital, huruf depannya, huruf pertamanya menjadi huruf kapital. Jadi dua kata ini akan dirubah huruf kapital huruf depannya masing-masing, kemudian dicetak dalam satu baris yang dipisahkan oleh spasi. Contoh inputnya seperti ini. Contoh inputnya adalah, misalnya string pertama adalah hello, string kedua adalah Java, maka nanti akan dihitung jumlahnya. Hello ini ada berapa karakter? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Ada 5 karakter, Java ada 4 karakter, dijumlahkan menjadi 9 karakter. Kemudian secara leksikografik hello tidak lebih besar daripada Java, maka ditulis di sini no. Kemudian kita tulis ulang hello dan Java ini, tapi huruf depannya dikapitalkan. Oke, baik, seperti ini ada penjelasan di bawah. Coba kita kerjakan saja. Kita diminta untuk mengerjakannya di sini. Jadi kita akan mengerjakannya, menghitung jumlah panjangnya dulu ya. Kita bisa kerjakan dengan cara yang panjang. Misalnya integer LA, panjang dari string A, sama dengan A dot len, LENGTH, seperti ini. Kemudian LB, integer LB, sama dengan panjang dari string B, berarti B dot length. Jadi panjang dari string tadi ini bisa dipanggil dengan cara memanggil fungsi string.len. Mana fungsinya tadi ya? Ini string.len.
Kemudian kita buat L di sini. L sama dengan panjang string A, LA ditambah LB. Nah, selesai. Kita bisa tampilkan dulu ini system out print, system out print. Kita masukkan dulu panjangnya L. Oke, selesai. Maka dia akan mencetak yang hasil pertamanya, angka 9-nya. Kemudian untuk mengetahui apakah dia secara leksikografik lebih besar atau tidak, kita bisa gunakan metode compare ya. Mungkin dari mana kita bisa tahu metode-metodenya? Metode-metode yang ada di kelas string itu bisa kita lihat dari dokumentasi string yang ada di Java ya. Ini kelas string, ada kelas namanya kelas string di Java. Dia berada dalam paket Java lang, jadi dia tidak perlu diimpor. Ini metode-metode yang bisa ini kalau ini apa nih? Ini konstruktornya. Kemudian ini fill-nya cuma satu string saja. Kemudian ini metode-metodenya, ada char add untuk mengetahui karakter pada indeks tertentu, kemudian chars. Kemudian ada juga metode length tadi ada ya di bawah sini. Metode length ini yang ini. Kemudian untuk membandingkan secara leksikografik kita bisa gunakan metode compare to. Ada di sini compare to. Fungsinya, penjelasan fungsinya nih, deskripsinya. Compare to ini digunakan untuk compare to string lexicographically, membandingkan dua string secara leksikografik. Jadi kita akan gunakan ini compare to. Oke, baik, kita kembali dulu di sini. Maka di sini kita bisa bandingkan jika if a titik compare to string b. Jika string A dengan string B kita bandingkan dan secara leksikografik dia lebih besar daripada 0. Dia lebih besar ya. Maka di sini kita akan mencetak tulisan yes. Cetak string yes. Huruf besar ya, Y-nya ya. Kemudian else-nya, kalau dia tidak lebih besar maka kita akan cetak string no. Sini kita cetak no. Oke, selesai untuk masalah baris kedua. Yes dan no-nya selesai. Kemudian yang di bawah ini kita diminta untuk mencetaknya lagi, tapi huruf depannya harus huruf kapital. Oke, kita pakai cara panjang saja dulu. Jadi kita akan buat string baru. String new A. Kemudian ini berasal dari string A yang huruf depannya dikasih kapital ya. Jadi saya ambil di sini dulu substring. Jadi ada perintah substring juga ya. Substring ini untuk membaca beberapa karakter dalam sebuah string. Substring. Ini substring. Ada yang pakai 2 input, ini 1 input, ada yang pakai 2 input. Kalau 1 input berarti dia dari karakter tersebut, dari indeks yang disebutkan, indeks beginnya sampai karakter terakhir. Kalau 2 inputnya berarti dari indeks begin sampai indeks terakhirnya ya, indeks akhir pembacaan. Jadi kita akan gunakan yang pertama dulu karena kita akan membaca string pertama saja, berarti dari 0 sampai 1. Jadi kita bacanya seperti ini. String A1 sama dengan kita panggil operasi substring dari A dot substring, kemudian di sini 0,1 titik koma. Kemudian kita akan mengubah hurufnya menjadi huruf besar ya. Jadi to uppercase. Ini untuk mengubahnya menjadi huruf kapital. Begitu juga dengan string B1, huruf pertamanya kita rubah menjadi huruf kapital. B1 dari string B, huruf pertamanya ini berarti huruf 0 ini huruf pertamanya ya, sebanyak 1 huruf saja. Kalau 2 huruf berarti, kalau 2 hurufnya mau dikasih kapital, di sini kita tulis 2 juga, dari 0 sampai 2 ya, to uppercase. Kemudian kita buat juga string A2, maksudnya dari huruf kedua sampai terakhir. Di sini substringnya 1. Kemudian tidak ada to uppercase di sini, titik koma.
kasih spasi. Begitu juga di sini. Ini bisa satu baris saja semuanya. Cuman saya coba berusaha jelaskan jadi lebih sederhana. Tapi menyederhanakannya jadi panjang. Saya kerjakan satu-satu dulu. Jadi ini substring yang setelah huruf pertama saya tulis di sini. Jadi ini untuk membaca huruf pertamanya saja. Yang ini untuk membaca huruf kedua dan seterusnya. Karena huruf kedua itu indeksnya 1 ya, huruf pertama indeksnya 0. Oke, kemudian di sini saya buat string yang baru. String new A. Tidak ada angka satunya lagi. Sama dengan saya gabung ini. Saya sambungkan. Cara menyambungkan string itu gunakan tanda tambah saja. A1 tambah new A2. Titik koma, enter. Begitu juga untuk string B nya. Saya copy saja di sini. Saya buat seperti ini. New B sama dengan B1 ditambah dengan B2. Iya. Nah, sekarang kalau sudah saya sistem outprint lagi, hasil pengubahannya yang huruf depannya jadi huruf kapital ya. Jadi di sini saya tulis A1 A, new A, new A. Kemudian ada tanda tambah, ada spasi, dipisahkan oleh spasi. Ingat di sini ada separate by space, dipisahkan oleh sebuah spasi. Kemudian new B. Oke. Baik, saya jelaskan sedikit dari atas. Jadi di sini untuk membaca panjangnya tadi, panjang A saya baca, kemudian panjang dari B saya baca juga, string B. Kemudian saya jumlahkan. Hasil penjumlahnya saya tuliskan di sini untuk menuliskan angka 9 ini ya. Kemudian yang no-nya ini kita gunakan method compare to. Kita bandingkan. Kemudian system out print yes, di sini system out print no. Oke, baik. Kemudian di sini kita akan menggabungkannya, menuliskan ulang tapi huruf depannya dikasih kapital. Ini cerita panjangnya. Nanti ada cara pendeknya, kita coba juga cara pendeknya. Oke, baik, kalau sudah coba kita run dulu. Kita run. Oke, sudah berhasil. Sudah di run, coba kita submit saja langsung. Oke, berhasil, kita dapat 17 poin. Ya, bukan cuma dapat 5 poin saja ya. Oke, ini cara panjang. Kalau mau cara yang lebih singkat, kita bisa singkat ini dengan cara menuliskan langsung ya. Jadi L-nya sama dengan ini. Seperti ini. Untuk menyingkat. Kalau sudah expert biasanya tulisnya lebih singkat lagi. Seperti ini. Oke, ini lebih singkat. Atau kalau mau lebih singkat lagi langsung ini saja di dalam. Kita cut saja ke dalam ini untuk menggantikan huruf L ini supaya tidak terlalu banyak variabel. Karena semakin banyak variabel yang dipesan, semakin banyak juga memori yang digunakan ya. Sorry, kenapa saya save tadi? Kemudian ini juga bisa disingkat sebenarnya. Kita bisa gunakan ini. Kita Ctrl X ini, masukkan di sini. Kasih tanda tambah, ditambah dengan yang ini, kemudian ditambah dengan yang ini, kemudian ditambah dengan yang ini. Oke, kemudian kita hapus yang ini. Kita hemat 6 baris. Kalau mau lebih hemat lagi, yang ini bisa pakai operator ternary, tapi tidak apa-apa, ini saja. Oke, kita run. Oke, dia berhasil. Coba kita submit code lagi. Ternyata berhasil juga. Belum. Oke, berhasil ya. Jadi ini sama saja dengan yang tadi, cuman penulisannya lebih singkat. Lebih hemat baris. Oke, baiklah. Saya kira untuk soal tentang string introduction saya cukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah kita akan jumpa lagi di video tutorial berikutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe jika video ini bermanfaat.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.